kalaupun ngelamar kerja, persyaratannya harus pernah bekerja atau punya pengalaman kerja, maka dimagangkan sama pemerintah. Nah ini sebenarnya model seperti ini bukan model yang out of the blue, karena ini sudah pernah dijalankan juga di Jerman, lalu mini sama midi jobs. Jadi namanya program pemagangan. Betul. Oke. Nah, itu artinya apa? Orang tidak keluar dari bond market, tidak kabur, ya, atau dalam hal ini kemudian tidak terlalu negatif terhadap pola-pola agresif Pak Purbaya. Kalau kita lihat sekarang, banyak orang-orang yang bekerja, meskipun itu tercatat sebagai orang yang bekerja, tapi banyak yang bekerja di sektor informal. Ya, ketika misalnya pabrikan tutup, industri kemudian tidak berlanjut, ya, dia berarti keluar dari sektor formal. Dikasih susu anak-anaknya, dikasih makan siang, supaya apa? Ya kita mengenal Jepangnya sekarang, ya karena memang kualitas sumber daya manusianya. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Hari ini saya Budius Ma'ruf Pilyang, anak sulung Mulyono, bukan ternak onta dari Gurun Sahara. Ini harus saya selalu sampaikan, konsistensi. Nah, hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial. Tamu spesial saya ini sudah berganti baju. Nah, dari seorang ekonom, ya kan, pengamat, sekarang sudah menjadi jubir pemerintah, ya, tenaga ahli utama. Kalau dulu kantornya namanya PCO, sekarang setelah reshuffle ada lembaga baru namanya Bakom Pemerintah, Badan Komunikasi Pemerintah. Saya sudah bersama dengan Dr. Fitra Faisal. Wah, apa kabar bro? Baik bang, baik. Luar biasa. Sebenarnya ekonom masih sama. Dari penampilannya memang beda sekarang. Oh gitu ya? Iya, luar biasa. Memang harus begitu ya. Ya, gua seneng lah. Gitu ya? Ya. Oke, siap. Nah, ini enak nih membahas Menteri Keuangan kita yang baru nih. Jadi Bung Fitra kan seorang ekonom juga, lulusan Amerika juga, sama nih. Jepang. Oh, lulusan Jepang. The other side. Ya. Jadi beda mazhab ya kan? Beda mazhab. Nah, jadi kita kan sekarang sebenarnya publik ini agak ada surprise-nya juga dengan Menteri Keuangan kita yang baru ini, ya Pak Purbaya ini. Ya kan? Cuman perlu banyak penjelasan dari juru bicara pemerintah, ya kan? Nah, pertama, sebelum Pak Purbaya ini masuk, bisa digambarkan dulu nggak, Bung? Bagaimana kondisi fiskal kita, kondisi makro kita pada saat terakhir Bu Sri Mulyani masih menjabat? Iya, jadi saya berterima kasih dulu pada Bu Sri Mulyani karena memang sudah mengawal kita ya dari sisi fiskal, sangat disiplin, ya mengawal kita sampai selamat ya di tengah beberapa kali terjangan krisis ya setelah krisis ekonomi 98 kita kan sebenarnya mengalami beberapa kali tekanan ya tahun 2008. Terus kemudian ada krisis pada saat itu current account deficit, kita juga melewati itu. COVID ya juga lewat dengan baik. Ya, jadi dari sisi fiskal kita sangat disiplin ya. Bagaimana defisit yang fiskal itu masih tetap terjaga. Bahkan terakhir masih 2,3% defisitnya. Jauh dari rentang yang maksimal yaitu 3%. Di sisi yang lain dari sisi makro ya terakhir di kuartal kedua, pertumbuhan ekonomi kita kan 5,12%. 5,12%. Nah ini merupakan salah satu performa yang butuh kita apresiasi karena biar bagaimanapun Bu Sri Mulyani adalah ya pahlawan kita juga. Nah tetapi Pak Presiden melihat memang butuh ada penyegaran ya, butuh ada penyegaran dan butuh ada cara lain untuk kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Karena Pak Presiden ingin supaya pertumbuhan ekonomi kita kan 8%. Nah selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi kita 5,07%, exclude pandemic time. Itu kalau zaman-zaman pandemi itu kita keluarkan, rata-rata cuma 5,07%. Nah padahal ya kita tuh punya target untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. Nah untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah sampai tahun 2038, bahkan tidak sampai tahun 2045. Tahun 2038. Kenapa 2038? Karena era bonus demografi itu selesai. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi
adalah kalau kita punya usia produktif nih, usia 15 sampai 64 tahun, usia kerja lah ya. Itu berada di peaknya, matang-matangnya itu ya di periode antara ya sekarang sudah mulai masuk sampai 2030, selesainya 2038 ya. Selesainya 2038. Nah, ketika itu selesai, maka hilanglah sudah kemampuan kita untuk tumbuh lebih tinggi. Ya. Dan tidak bisa mencapai income per kapita yang tinggi juga. Padahal kita ingin keluar dari jebakan pendapatan menengah. Artinya momentumnya memang sekarang. Betul. Kita ingin, sederhananya, kita ingin menghindari tua sebelum kaya. Oh iya, menarik. Jadi harus kita kejar target-target itu. Makanya kita butuh pertumbuhan ekonomi yang memang di atas rata-rata. Pak Presiden sendiri bikin target 8%. Sebenarnya kalau target hitung-hitungannya, minimal itu 6-6,5% sampai tahun 2038 itu masih bisa kekejar lah. Ya. Tapi begini, dulu orang tua kita kan sering mengatakan juga, ya, sering mencambuk kita juga, quote-unquote. Pokoknya harus paling tinggi, harus nilainya paling tinggi dan seterusnya. Meskipun kita nggak tercapai, tapi yang prosesnya ke arah sana itu kelihatan. Bagaimana juga banyak yang juga menyampaikan, ya, termasuk dalam hal ini Presiden Soekarno, kalau misalnya ingin mencapai langit, kita ingin menggapai langit, kalaupun terjatuh, masih berada di antara bintang-bintang. Nah, makanya kalaupun meleset, masa 6-7% nggak sampai sih, gitu kan. Nah, oleh karenanya dipasanglah target tinggi, 8%. Mudah-mudahan kita bisa mencapai, berdasarkan hitung-hitungannya sampai 2029, itu kalau semua progressing well, itu bisa sampai 8%. Nah, tapi kan fondasi harus dibangun sekarang. Harus ada breakthrough, ya, untuk kemudian mengejar beyond 5%. Nah, target tahun ini 5,2 sampai 5,3%. Tahun depan mudah-mudahan sudah mendekati 6%. Tahun 2027 mudah-mudahan sudah 7%. Nah, baru tahun 2029 kita bisa mencapai 8%. Nah, oleh karenanya memang kalau kita lihat dari era disiplin fiskal, itu ibaratnya kalau kita bermain sepak bola, itu era catenaccio, ya, defensif, ya, mau menjaga supaya tidak kebobolan. Dan Sri Mulyani adalah kiper yang baik, ya, kipernya era Gianluigi Buffon. Tapi sudah pensiun Buffon, sudah lama juga kan, pensiun, digantikan. Tapi sekarang eranya kalau kita bicara kiper, era striker ya sekarang. Kiper pun sekarang adalah ball playing keeper. Tidak hanya yang menjaga gawang, tapi juga ingin mendistribusikan bola. Dan kalau kita bicara konsep kiper dan juga pemain-pemain lain yang terintegrasi, kita bicara mengenai total football. Balik lagi ke zaman Johan Cruyff atau zaman tiki-takanya Guardiola. Asal jangan sampai kayak Manchester United. Kalau itu kan nggak jelas polanya. Nah, ini balik lagi. Jadi dari sisi ini kita sudah lihat kelihatan lah. Ini sudah ada trademarknya. Trademarknya adalah catenaccio. Tapi mungkin sekarang kita agak diperbolehkan untuk menyerang. Karena gawang kita udah agak stabil nih. Ya, pertahanan kita sudah lumayan kokoh. Sekarang saatnya untuk menyerang, untuk lebih agresif lagi. Tapi jangan lupa bahwa ketika menyerang, kita juga harus tidak melupakan pertahanan. Karena biar bagaimanapun, disiplin fiskal itu masih menjadi patron. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya adalah menjadi lebih agresif. Tapi tidak terlalu agresif, tapi lebih agresif. Ya. Sehingga, dan itu dilakukan secara segera. Ketika beliau dianugerasi, sudah dipatok gitu, target-target base money yang harusnya bisa meningkat. Dan itu memang dari sisi moneter, ketika itu meningkat, ya, maka itu bisa punya transmisinya ke sektor real juga apabila itu dilakukan dengan baik. Gitu. Nah, selama hampir 1 tahun Menteri Keuangannya Sri Mulyani bersama Presiden Prabowo, apakah kemudian mungkin Presiden merasa Menteri Keuangannya terlalu disiplin fiskal, terlalu hati-hati sehingga dikhawatirkan target pertumbuhan 8% di 2029 tidak akan tercapai. Mungkin karena itu Pak Prabowo harus memilih ekonom lain yang di pos itu untuk memang lebih menyerang, kan begitu ya, lebih agresif. Nah, pondasi untuk agresif ini Menteri Keuangan yang baru ini, Purbaya ini, maksudnya apakah tersedia memang? Karena hari-hari pertama Menteri Purbaya ini menjabat itu kan penuh dengan kontroversi ya. Ada yang sangat senang, ya kan,
wah menarik nih, asik nih menteri kayak begini nih. Ada juga yang istilahnya memberikan semacam kritik, ya. Dan banyak juga yang memberikan ungkapan-ungkapan yang tidak bagus kan gitu. Nah, misalnya disebut bahwa menurut menteri baru sistem kita di perbankan kekeringan likuiditas, makanya diberikan langsung solusinya. Ya udah, kita punya dana APBN yang nganggur di BI, ya udah itu kita pakai dulu sebagai yang bisa untuk membuat sistem basah lagi. Nah, apakah benar seperti itu? Sistem kita kekurangan likuiditas pada saat beliau baru menjabat. Ya, jadi sebenarnya Pak Purbaya juga sempat menyampaikan ya. Jadi bukan not entirely, tidak sepenuhnya itu kurang likuiditas ya. Karena memang kalau kita lihat undisbursed loan ya, kredit-kredit yang belum dicairkan itu juga lumayan banyak ya. Tetapi ini adalah juga memaksa ya sistem perbankan untuk berpikir. Karena selama ini ini kan ranah moneter juga ya. Selama ini Bank Indonesia ketika menurunkan suku bunganya, bahkan kemarin itu memutuskan untuk menurunkan suku bunganya lagi 25 basis point sehingga sekarang 4,75%. Itu setiap kali diturunkan transmisinya ke suku bunga kredit misalnya, itu lama sekali. Oh. Ya, tidak turun-turun juga. Jadi undisbursed loan itu terjadi karena beberapa hal sekaligus. Karena memang suku bunga kreditnya ya terlalu tinggi. Kemudian juga memang sektor realnya belum berjalan gitu kan. Tapi di sisi yang lain sebenarnya likuiditasnya masih ample, cukup. Nah, tetapi idenya adalah Pak Purbaya melihat indikator yang lain, yaitu base money. Nah, base money kita, growth-nya itu memang cukup rendah. Apa base money? Jadi itu uang beredar. Ya, ada uang kartal, ada uang giral, ya. Kemudian ada transaksi lewat kris dan segala macam. Time deposit, saving deposit itu masuk ke kategorinya. Ada yang sifatnya base money, ada juga M1, ada M2. Nah, beliau melihat bahwa uang beredar itu masih terlalu lambat pergerakannya. Jadi intinya begini, kalau uang beredar itu lambat bergerak, artinya apa? Artinya aktivitas ekonomi juga akan terlambat juga, tidak akan bergelora. Maka perlu kemudian diputar di sini. Ibaratnya mengayuh sepeda, rodanya bisa jalan lebih cepat, jalan lebih lambat, ya kan? Nah sekarang kayuhannya agak dibuat lebih cepat. Uang beredar dibuat lebih tinggi. Nah, bagaimana caranya? Pemerintah punya uang yang selama ini ada di Bank Indonesia. Kenapa punya uang itu? Karena selama ini pemerintah memiliki saldo anggaran. Setiap tahun anggaran, ada kalanya anggaran tersebut tidak habis. Sehingga ada sisanya, silpa. Jadi itu akumulasi ya? Ya, terakumulasi. Jumlahnya di atas 400 triliun rupiah. Nah, terus duitnya ditaruh di mana? Ibarat kita punya uang, kita taruh di bank. Nah, pemerintah punya uang, taruh di Bank Indonesia. Dan itu merupakan liabilities-nya dari Bank Indonesia. Nah, idenya adalah ketika itu terparkir di Bank Indonesia, maka tidak ada channeling-nya ke sektor real. Nah, itu idenya. Maka kemudian base money-nya dianggap kering gitu ya? Kering, not necessarily likuiditasnya. Ketika ini pindah 200 triliun, pindah ke sini. Pertama itu tidak menyalahi aturan. Karena melalui Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 2004, itu memang pemerintah, Kementerian Keuangan diberikan keleluasaan. Ada pasal 2 ayat 4, 22 ayat 4. Diberikan keleluasaan untuk memang ya menggunakan itu, menaruh di perbankan juga, ya karena memang itu bukan kebijakan fiskal, itu juga penempatan aja. Bisa ditaruh di Bank Indonesia atau bisa ditaruh di perbankan. Nah, ketika ditaruh perbankan, maka sebenarnya return-nya itu menjadi lebih tinggi dibandingkan ditaruh di Bank Indonesia. Ya. Sama-sama dapat return, tapi ini return-nya lebih tinggi. Berarti ada potensi juga pendapatan bukan dari pajak itu meningkat, ya kan? Jadi ketika ditempatkan di perbankan, dia dapat berapa sih? Pemerintah dapat berapa? Hitungannya adalah 80,4% dikali suku bunga Bank Indonesia. Kalau suku bunga Bank Indonesia terakhir sudah 4,75%, berarti 80,4% dikali dengan 4,75% berarti 3,8%. Berarti dalam hal ini perbankan memberikan
bunga kepada pemerintah 3,8%. Nah, jadi itu yang pertama. Tapi tentunya tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah untuk kemudian membuat sektor real ini bergerak. Ya. Jadi ibaratnya, ini saya pinjam ungkapannya dari Pak Haikal dari Gerindra, dari Komisi 11. Beliau punya analogi yang tepat. Ada bak mandi, terus diisi air. Baknya udah hampir penuh. Ya kan? Diisi lagi. Penuh nggak nih? Ya tambah penuh. Tapi kalau kepenuhan, dia kan merembes keluar. Ya kan? Melimpah jadi. Melimpah. Akhirnya kan si perbankan ini juga harus cari cara untuk kemudian menyalurkan dana-dana ini. Nah, yang buat pusing perbankan adalah betul yang disampaikan oleh beberapa ahli, bahwa sekarang yang jadi permasalahan adalah dari ekonomi kita sebenarnya nggak terlalu banyak nih putarannya. Sehingga permintaan kreditnya kan lemah. Makanya dia bingung nih mau nyalurin kemana. Nggak ada yang minta, nggak ada yang butuh gitu kan. Nah, makanya itu baru dari sisi hulu yang dilakukan pemerintah, 200 triliun. Taruh di situ. Oke, ini salurin kemana? Berarti ini kan ibaratnya ini kalau misalnya mau disalurin, ini kalau misalnya ini mampet di sini, nggak bergerak, akhirnya jadi penyakit kan. Got itu kalau misalnya nggak lancar akhirnya, kan jadi penyakit. Nah, maka ini harus dibersihkan, harus dialirkan, harus dibuat tuh ruang-ruangnya, gorong-gorongnya kan, supaya Pak bisa tersambung. Gimana caranya? Ya distimulasi. Makanya pemerintah selain dari mengeluarkan yang 200 triliun, menempatkan ya, dan itu bukan kebijakan, itu cuma penempatan aja, uangnya pemerintah, dan itu nanti akan digunakan oleh perbankan. Nah, baru kemudian dikeluarkan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskalnya apa? Ada 8 plus 4 plus 5, 17. Ya. Ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menggerakkan yang di sini. Apa aja sih yang digerakkan? Jadi ada 8 paket ya program stimulus ini. Ada yang pertama adalah program pemagangan. Nah, ini juga merupakan concern adik-adik kita yang kemarin turun ke jalan. Ya, ketika mereka lulus, kok nggak dapat kerja? Kalaupun ngelamar kerja, persyaratannya harus pernah bekerja atau punya pengalaman kerja, maka dimagangkan sama pemerintah. Nah, ini sebenarnya model seperti ini bukan model yang out of the blue, karena ini sudah pernah dijalankan juga di Jerman, melalui mini sama midi jobs. Jadi namanya program pemagangan. Betul. Oke. Nah, mini sama midi jobs mungkin bukan magang, tapi diciptakanlah ruang-ruang kerja atau peluang-peluang kerja yang disebut sebagai mini sama midi jobs untuk fresh graduate atau orang yang memang membutuhkan kerja di antara masa pencarian mereka. Nah, dan itu dibayar ya? Dibayar. Ada 20.000 penerima manfaat, ekspektasi tahun ini, keluar untuk tahun anggaran ini 198 miliar, tahun depan 198 miliar. Dan fokusnya kepada desil 1 sampai desil 6. Desil 1 sampai desil 6 itu apa? Yang pokoknya yang paling rendah, masyarakat paling rendah, income-nya atau dari sisi pengeluaran itu paling dianggap paling miskin, itu yang kita prioritaskan. Nah, dibayar. Yang bayar siapa? Pemerintah. Dari mana? Ya APBN tadi. Ya, bayarnya upah minimum. Ya, ini kan layak kan. Nah, terus habis itu bekerjasama juga dengan Kadin dan Apindo. Jadi mereka juga bisa mendapatkan talent-talent yang bagus, ya, dibiayai pemerintah. Mereka nggak usah keluar uang. Terus yang kedua, pemerintah juga menyadari bahwa kita perlu mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk menggerakkan sektor-sektor ini tidak hanya terkonsentrasi satu sektor tertentu saja. Maka juga ada penanggungan pajak, ya. Jadi sebelumnya PPh 21 untuk yang pajak ditanggung pemerintah untuk pekerja yang di bawah 10 juta rupiah itu untuk sektor padat karya saja. Tapi sekarang meluas ke sektor ekonomi kreatif. Karena pelajaran di kuartal kedua, ketika pemerintah memberikan stimulus 24,4 triliun, ya, yang juga salah satunya fokus kepada sektor transportasi. Kemarin kita sempat merasakan juga di kuartal kedua ada subsidi tarif tol, ada subsidi transportasi, ya, memanfaatkan liburan Lebaran. Akibatnya apa? Untuk sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 8,5%. Untuk sektor akomodasi makanan dan minuman 8,04%. Untuk jasa-jasa 11,31%. Itu artinya apa? Ya, sektor ekonomi kreatif ini merupakan hal yang juga bisa melajukan perekonomian di atas 5%. Karena itu semua rata-rata di atas 5% semua kan temannya. Maka itu kemudian dijaga, ya, di carry over ke kuartal ketiga, idenya kemudian dilanjutkan bahwa ya perlu ada tambahan, ya, dalam hal ini
ini sudah akan menyangkut 552 pekerja. Anggarannya juga dari APBN. 120 miliar di tahun ini, 480 miliar di tahun depan. Kemudian yang ketiga, ada pangan. Bantuan pangan untuk 2 bulan, Oktober dan November, 18,3 juta penerima manfaat, 7 triliun rupiah. Karena pemerintah sadar bahwa middle class ini paling berat, paling besar pengeluarannya adalah makanan, 41,7%. Kemarin kan yang berdemonstrasi rata-rata middle class. Meskipun pertumbuhan ekonomi kita, Bang Budius, itu tahun ini kuartal kedua 5,12%. Bagus. Tetapi agak kurang inklusif karena ternyata teman-teman kita yang di middle class, ya termasuk kita semua di middle class nih, itu tertekan, struggling, merasa sendirian. Sehingga ya menyuarakan, ya. Dan itu juga merupakan suara para ekonom juga kemarin. Jadi bagaimana harus memperhatikan middle class. Nah, makanya itu dibantu juga. Ya, itu ada bantuan pangan. Memang itu bukan middle class yang top, tapi middle yang too low. Nah, untuk yang middle class tadi selain yang jenis pajak yang ditanggung, itu kan juga mengurangi beban middle class ya. Tapi selain itu juga ojol, ya, itu juga ditanggung pemerintah untuk jaminan keselamatan kerjanya dan jaminan kematiannya. Karena selama ini, dan kita melihat kemarin bagaimana teman-teman kita mitra pengemudi turun ke jalan juga. Mereka minta ada jaminan juga. Nah ini kemudian jawaban pemerintah juga. Disubsidi 50% jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian ya itu keluar dari BPJS 36 miliar rupiah untuk 731 pekerja. 731 ribu pekerja. Untuk sektor ekonomi kreatif tadi 522 ribu pekerja. Tapi masalahnya ini kan juga ekonomi kreatif. Berarti 731 ribu tambah 522 ribu pekerja. 1 juta lebih ya. 1 juta lebih. Selain itu, nah ini juga menarik. Pemerintah juga menyadari bahwa orang-orang butuh bekerja. Ketika orang bekerja tadi selain magang, ya, tapi kan itu untuk fresh graduate. Bagaimana dengan rest of the people? Orang-orang selalu bertanya, ini saya bagaimana Pak? Ini belum dapat kerja, enggak. Tapi saya bukan merupakan orang yang berhak menerima bansos. Gimana caranya? Dikasih kerja. Karena dengan bekerja itu mereka menjadi lebih bermartabat. Nah, apa yang dilakukan pemerintah? Cash for work. Jadi, namanya cash forward. Cash for work. Oh, cash Uang. for work, oke. Uang. Semacam modal ya? Jadi kasih modal maksudnya? Nah, ini jadi begini. Keynes, John Maynard Keynes. Nah. Jadi beberapa waktu yang lalu saya di Cambridge tuh, di kamarnya Keynes yang pernah ditempati oleh Keynes. Maka saya terinspirasi juga untuk kemudian bercerita mengenai Keynes. Keynes itu pernah bilang di era Great Depression dulu, Anda bayar orang-orang ini untuk gali lubang pagi harinya, di sore harinya dibayar untuk tutup lubangnya. Sebenarnya kan nggak berguna ya. Tetapi apa? Tetapi mereka bekerja. Gitu kan. Cash forward. Tapi kita nggak melakukan itu. Kita kan membangun proyek infrastruktur juga. Ada Kementerian Perhubungan, ada PU mengeluarkan 3,5 triliun. Kemudian Kementerian Perhubungan mengeluarkan 1,8 triliun rupiah sampai tahun 2026. Itu untuk mengadakan proyek-proyek yang padat karya, yang bisa menyerap kerja. Jadi disebut sebagai cash for work. Jadi bisa kemudian memkerjakan orang-orang. Nah, selain itu juga pemerintah juga menyadari bahwa butuh ada pengayoman untuk gig ekonomi. Gig worker banyak banget kan. Yang dia tidak masuk sektor formal, tapi dia freelance, ya. Gig ekonomi itu difasilitasi. Nah, salah satu pilot projectnya adalah di Jakarta. Nah, akan dibuat matchmaking, tempat-tempat marketing dan seterusnya untuk kemudian memfasilitasi teman-teman kita ini dan juga merupakan generasi-generasi muda yang terlibat di ekonomi kreatif dan juga gig ekonomi. Sementara ini pilotnya di Jakarta dan mengeluarkan dana 2,7 triliun dari kontingensi budget mereka. Deskripsinya seperti apa tuh? Nah, jadi kan kalau gig ekonomi itu kan kadang-kadang dia untuk freelancer, dia kan butuh buyer, pembeli jasanya siapa sih? Ya kan? Dia butuh market. Nah, maka pemerintah menyediakan market itu, pemasaran. Kemudian menyediakan juga co-working space yang juga mereka ya udah nggak usah bayar, datang aja, ya, untuk kemudian bersosialisasi, bertemu muka, ya, dan mengadakan pertemuan-pertemuan bisnis yang bisa kemudian menghasilkan keuntungan-keuntungan ekonomi. Nah, ini 8.
Plus empatnya adalah kelanjutan program yang tadi JKM, JKK dilanjutkan, yang kemudian ada pajak ditanggung pemerintah itu dilanjutkan untuk yang sektor padat karya dan sektor ekonomi kreatif. Terus PPh 21 0,5% untuk UMKM masih dilanjutkan, itu 4. Nah, kemudian yang 5-nya adalah program prioritas pemerintah yang menyerap tenaga kerja ya secara signifikan. Seperti misalnya Koperasi Desa Merah Putih. Itu sampai akhir tahun forecast-nya menyerap 1.385.279 orang. Kemudian ada Desa Nelayan, ya, Kampung Nelayan Merah Putih. Itu harapannya menyerap 8.645 orang, tapi sampai jangka menengahnya 200.000 orang. Ada revitalisasi tambak, itu 168.000 orang untuk menyerap. Kemudian ada modernisasi kapal, 200.000 orang. Dan ada perkebunan rakyat, 2 juta orang untuk sampai 2 tahun ke depan. Nah, semua ini itu mengakselerasi ruang-ruang ekonomi yang tadi mandek di sini. Gitu kan? Sehingga akhirnya apa? Akhirnya likuiditas ini, kelebihan likuiditas, itu pada akhirnya gampang tersalurkan juga ke sini. Nah, undisbursed loan ini karena memang masalah di sini nggak bergerak. Yang kedua adalah karena ya perbankan ini memberikan suku bunga kredit yang juga terlalu tinggi. Nah, harapannya dengan di sini sudah dibanjiri, maka suku bunga kredit bisa lebih rendah. Akhirnya apa? Orang giat lagi melakukan aktivitas usaha. Nah, itu idenya ke situ. Sehingga apa? Sehingga ini bisa mengejar target-target pertumbuhan ekonomi kita. Nah, analisa dari teman-teman BNI, Himbara ya, jadi ada Office of Chief Economist di BNI, itu memperlihatkan ya simulasinya, dengan 200 triliun rupiah, ini ditempatkan di Himbara, itu akan mampu untuk meningkatkan M2 growth kita, atau perkembangan jumlah uang beredar, growth-nya, itu antara 8,3% sampai 8,7%, kalau itu 6 bulan. Tapi kan bisa diperpanjang. Ya, kalau misalnya itu setahun, bisa sampai 12%. Apa dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi? Nah, selama ini M2 growth kita cuma 6%. Oh. Kalau itu meningkat secara cukup signifikan, uang beredar semakin banyak, artinya peluang transaksi itu semakin tinggi. Akibatnya apa? Ada persamaannya. Money supply atau M dikali volatilitas sama dengan price dikali dengan income. MVPY. Itu persamaan yang sudah dikenal oleh ekonom. Artinya kalau jumlah uang beredar meningkat, income-nya juga meningkat juga. Gitu. Itu sebenarnya hubungan relasi identitasnya. Gitu. Harapannya lebih ke sana secara teori. Tapi ini kan perlu dipastikan di lapangan. Apakah itu terjadi atau tidak. Dan memang kalau berdasarkan simulasinya juga, dari penempatan Himbara itu, ada potensi pertumbuhan ekonomi kita yang aktual sekarang itu semakin mendekati yang potensial. Jadi kita punya potensi untuk tumbuh tinggi, tapi belum nyampe nih. Nah, ini semakin kecil gapnya. Artinya apa? Artinya pertumbuhan ekonomi potensial lebih tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya pertumbuhan ekonomi yang mencapai atau menuju 8% itu ya sangat mungkin bisa dicapai dengan strategi seperti ini. Bung Fitra, saya kan bukan seorang ekonom ya. Penjelasan Bung Fitra ini rasanya make sense buat saya kan gitu ya, runut kondisinya. Nah, pertanyaan saya adalah, Mbak Ani kan juga ekonom handal lah, ya kan? Kenapa Mbak Ani yang selama ini lebih paham hampir 10 tahun mengawal fiskal kita, justru tidak melihat celah-celah ini sebagai solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% ini, gitu loh? Kenapa kok seorang Purbaya yang baru datang langsung melihat ini? Itu pertanyaan saya. Ya. Saya bukan pembaca. Apa karena Mbak Ani terlalu disiplin fiskalnya terlalu tinggi? Atau karena ditenggarai, wah ini anti-anti IMF dan seterusnya. Apa itu yang menghalangi, yang memberatkan Mbak Ani untuk lebih progresif atau agresif gitu? Saya melihatnya cuma dari sisi gaya aja ya. Jadi menurut saya Bu Ani juga sudah melihat mungkin potensi-potensi itu. Ya. Ketika Bu Ani menjadi Menteri Keuangan, di zaman COVID pun pernah dilakukan. Pernah dilakukan juga. Kenapa sekarang kok kayaknya tidak dilakukan lagi ketika melihat kan Mbak Ani selaku timnya presiden kan tahu persis tugasnya adalah bagaimana target 8% 2029 itu tercapai. Ya kan nggak mungkin juga loncat dari 5 langsung ke 6. Pasti dari 5,12, 5,4 langsung ke 6 kan begitu. Tapi dengan gaya disiplin fiskal yang seperti Mbak Ani lakukan, memang presiden melihat ini kapan dapatnya kita kan mungkin begitu ya. Apa menurut
Bung Fitra sebagai juga seorang ekonom yang membuat Mbak Ani ini berat gitu loh untuk menjalankan seperti yang dilakukan oleh Koboi Lapangan Banteng ini? Bisa jadi karena Mbak Ani sudah ya style of thinking-nya ya memang sudah seperti itu. Yang penting disiplin dulu. Ya ibaratnya Catenaccio. Gini ya. Jadi Italia bisa menang Piala Dunia nggak? Bisa dengan Catenaccio. Terus kemudian Jerman bisa menang nggak? Bisa juga dengan strategi tim dieselnya. Brazil bisa menang nggak Piala Dunia? Bisa dengan Jogo Bonito-nya. Belanda bisa menang nggak dengan total football? Bisa, tapi nggak pernah menang Piala Dunia sih. Pernah menangnya Piala Eropa. Tapi kan selalu hampir bisa menang dan selalu menjadi tim yang dijagokan. Anyway, ini masalah style aja menurut saya. Jadi kalau kita lihat ya, saya tentunya harus bicara juga dengan Mbak Ani karena saya bukan pembaca pikiran. Tapi kalau dilihat dari 13 tahun terakhir, yang penting ini jalan dulu, steady dulu, karena kan sekarang di tengah tekanan global. Di tengah tekanan global, maka ini perlu dijaga dulu nih. Jangan sampai kemana-mana. Tapi mungkin, ya, karena kan gini, kalau saya nggak usah jauh-jauh, saya lagi nulis nih. Saya rasa ini semua yang saya tulis itu sempurna. Tapi ketika saya kasih tulisan saya ke partner saya, kurang di sini. Oh gitu ya, gitu kan? Ya udah, saya perbaiki. Nah, Mbak Ani butuh second view, menurut saya. Dan itu yang kemudian endus oleh Pak Purbaya. Oh, ini ada peluang. Kita lakukan sekarang. Mungkin itu belum kebaca oleh Bu Ani di saat sekarang. Tapi sebenarnya peluang itu ada meskipun window-nya cukup thin. Apa itu peluangnya? Peluangnya dengan melakukan akselerasi fiskal atau ya mulai lebih agresif lagi. Itu karena memang kita masih tekanan global. Tapi sekarang dolar indeks lagi lemah. Jadi mungkin tidak terlalu berisiko terhadap rupiah. Inflasi juga lagi rendah, ya, masih terkontrol, masih di bawah 3%. Sehingga itu masih ada ruang-ruang atau peluang, gitu ya. Sehingga dalam hal ini Pak Purbaya bisa mengendus peluang itu dan segera melaksanakannya. Karena mungkin itu yang ya ibaratnya kayak ini ya. Tahu striker Filippo Inzaghi? Filippo Inzaghi selalu berada di right time and the right place. Betul, ya. betul. Meskipun gayanya nggak meyakinkan, tapi gol juga. Iya. Yang penting kan gol. Yang penting gol. Iya. Itu atau ini ada di timnas Jerman yang namanya Thomas Müller. Thomas Müller itu nggak terlalu meyakinkan loh. Itu kalau teman-temannya bilang dia kayak dokter gigi, bukan kayak pemain bola. Tapi dia juga bisa mencetak gol yang banyak sekali. Orang nggak pernah sangka-sangka. Karena dia disebut sebagai Raumdeuter, pencari ruangan. Nah, Pak Purbaya ini adalah pencari ruangan. Dia pencari tempat nih, mana nih tempat yang bisa diisi. Ya diisi. Dan langsung ketika 200 triliun itu diwacanakan, langsung kemudian bisa mengalir within that week gitu kan. Berarti kan Pak Presiden udah kasih blessings-nya. Langsung bergerak. Dan emiten perbankan itu langsung positif semua. Nah, dalam kondisi ekonomi kita yang sekarang, apakah memang gaya Pak Purbaya ini memang cocok yang diterapkan? Ya, kita perlu memberi waktu, ya. Tetapi setidaknya dari sisi ekspektasi pasar itu sudah lumayan positif. Ya, bagaimana yang tadi saya sampaikan, ketika ada 200 triliun itu dibanjiri ke himbara, ya, kemudian pelaku pasar mengendus peluang bahwa ini perbankan ini pasti akan lebih kuat nih. Makanya emiten perbankan langsung meningkat. Iya, dari BCA sempat turun, sekarang udah naik lagi ya. Meningkat semua kan. BCA, Bank Mandiri kan. BCA meskipun nggak dapat limpahan dana itu, tapi kan dalam ekosistem perbankan. Gitu kan. Terus stok market kita sekarang juga sudah tembus 8.000 lagi. Udah tembus lagi. Udah tembus lagi 8.000. IHSG, oke. Dan all time high. All time high. Di sisi yang lain yang menariknya nih. Kalau kita perhatikan bond yield, ya, suku bunga obligasi pemerintah yang tenornya 10 tahun. Nah, ini juga menarik. Kecenderungannya yield-nya turun. Itu artinya apa? Ini kalau demand terhadap obligasi pemerintah naik, harganya naik, yield-nya turun. Ya kan? Orang kenapa sih mau pegang obligasi pemerintah? Karena dianggap aman. Karena dianggap nanti akan lebih menghasilkan keuntungan. Gitu kan? Nah, sekarang yield rate-nya turun. Itu artinya apa? Orang tidak keluar dari bond market. Tidak kabur, ya. Atau dalam hal ini tidak tidak terlalu negatif terhadap pola-pola agresif Pak Purbaya. Biasanya gini,
Kalau misalnya Kementerian Keuangan misalnya ingin mengindikasikan, saya akan ekspansi besar-besaran segala macam, biasanya apa? Orang akan keluar dari bond market. Kenapa? Karena melihat bahwa nanti ke depan si pemerintah akan issue bond lebih banyak lagi. Kalau bond issuance lebih banyak, maka supply-nya lebih banyak, harganya turun, yield-nya naik. Maka kita rugi dong yang udah pegang, harganya jatuh. Gitu kan? Itu ketakutan orang kalau misalnya melihat rencana ekspansi fiskal pemerintah. Tapi yang terjadi adalah the other way around. Yang terjadi adalah orang masuk ke sini. Makanya orang masih percaya room for growth dari fiskal kita terus kemudian masih percaya bahwa dari sisi fiskal itu tidak kemudian terlalu berisiko untuk kemudian melakukan aktivitas pembiayaan yang terlalu berlebihan juga. Sehingga dalam hal ini Pak Purbaya to some extent di hari-hari awalnya itu berhasil untuk membangkitkan kepercayaan pasar. Dan tidak hanya kepercayaan pasar yang dibangkitkan, kepercayaan netizen terhadap pemerintah pun dibangkitkan. Karena Pak Purbaya tipe orang yang belak-belakan, apa adanya, tidak ada yang disembunyikan, dan berbicara sederhana, semua orang mengerti. Dan memang kelihatannya memang baru kali ini kita punya Menteri Keuangan seolah-olah yang nothing tulus sekali gitu loh. Ya kan, nggak takut salah, ketawa-ketawa, pede. Makanya kemudian muncul istilah NPD kan, ya kan, yang dialamatkan ke beliau kan gitu loh. Tapi dia cuek aja. Dan ini semacam apa ya? Market juga kan mungkin juga berpikir dia pede gini pasti karena semua perhitungan, mungkin barangkali begitu akhirnya, ya kan. Nah, yang juga menarik adalah ketika ide untuk mengucurkan uang pemerintah yang ada, yang saldo pemerintah yang ada di BI 200 triliun nggak lama memang disetujui oleh Presiden. Artinya memang langkah-langkah yang dilakukan Purbaya yang dianggap agresif, yang dianggap koboi ini memang disetujui oleh Presiden. Apa kuncinya menurut Bung Faisal? Ya, Presiden kan sudah lama ya berhubungan dengan Pak Purbaya. Ya. Semenjak jadi Presiden, pertama kali saya melihat interaksi beliau secara langsung, Pak Presiden dan juga Pak Purbaya adalah pada saat Sarasehan Ekonom. Yang mana waktu itu saya diundang juga di situ, saya lihat presentasi Pak Purbaya, dan Pak Presiden hadir juga melihat presentasi itu. Mungkin pada saat itulah kemudian Pak Presiden semakin yakin. Oh, pandangan pertama Presiden pada saat Sarasehan itu ya, sepertinya ya? Secara konsep pemikiran barangkali. Untuk pandangan mungkin sering juga diundang ya. Tetapi kemudian presentasi itulah yang menurut beberapa ekonom yang membuat Pak Presiden ya lebih percaya lagi, gitu kan, bahwa ini terjustifikasi. Pandangannya akademik, ya, berdasarkan data, ya, straightforward, nggak ada yang ditutup-tutupi. Dan mungkin itu yang disukai oleh Pak Presiden, being blunt ya, terhadap economic condition. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Purbaya ketika berhadapan dengan media, kan? Bahwa memang dalam hal ini pemerintah sadar bahwa ekonomi, terutama menengah ke bawah, itu tidak sedang dalam keadaan yang baik. Meskipun ekonomi kita tumbuh 5,12%, tapi itu belum betul-betul dirasakan oleh kelas menengah. Nah itu kemudian menjadi PR. Dan ketika kemudian dilihat hubungannya, korelasinya, itu ya ketika korelasi antara jumlah uang beredar dengan sentimen-sentimen negatif itu cukup relevan gitu korelasinya. Ketika dia jatuh, ekonomi tertekan, orang-orang pun menjadi semakin ingin kemudian menyuarakan pendapatnya. Ya. Dan itu yang terjadi kemarin. Nah, pada saat itu kemudian sudah disetujui oleh Presiden dan untuk kemudian pindah ke sistem, tiba-tiba ada komentar dari para direksi Bank Himbara, kami belum siap, kan begitu. Respon menterinya adalah, emang gue pikirin, lo pikirin dong, masa gue yang mikirin gitu. Nah itu gimana tuh, cara membacanya gimana tuh Mas Fitra? Ya ini menarik ya, jadi kemarin tuntutan ekonom juga, teman-teman saya juga itu, ada kurang lebih 400 ekonom yang tanda tangan. Ya, ada 7 tuntutan. Salah satu tuntutannya adalah mengurangi peran pemerintah dalam ekonomi. Ya. Jadi supaya untuk menghindari crowding out effect. Kalau semua dikerjain pemerintah, real sector gimana dong? Nggak ada yang bergerak. Gitu kan. Itu pelajaran selama 10 tahun ke belakang. Memang pemerintah punya motivasi baik untuk membangun infrastruktur di mana-mana, tapi semua dikerjain pemerintah, akhirnya apa swasta yang nggak dapat tempat. Ada crowding out effect. Nah, dengan taruh 200 triliun di sini, itu kan bukan kebijakan pemerintah, itu penempatan aja. Sehingga nanti perbankan harusnya bisa mencari cara untuk menyalurkannya ke agen-agen ekonomi
Supaya apa? Agen-agen ekonomi menjadi agen-agen pertumbuhan juga. Jadi bukan dari pemerintah. Itu kan idenya di situ. Cuma memang direksi perbankan ini melihat bahwa ini demand side-nya belum bergerak nih, apa yang tadi saya sampaikan, gitu kan? Maka apa yang bisa kami salurkan. Nah, makanya pemerintah kan juga ada stimulus tadi untuk bisa menggerakkan di situ. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pemerintah juga punya cara. Oke, kalau you pusing, ya bisa ditempatkan nih yang kita rekomendasikan. Misalnya ada untuk kredit program rumah. Itu juga kemudian menjadi prioritas pemerintah, dan itu bisa kemudian menjadi hal yang bisa dibiayai oleh perbankan. Ya, kalau misalnya kekurangan opsi, pemerintah punya banyak opsi nih untuk dibiayai. Koperasi Desa Merah Putih itu kalau taruh di sini, ya itu bisa dapat diskon 2%. Jadi kan pemerintah dapat tadi 3,8% kurang lebih bunganya, ya dikasih oleh Himbara. Itu ya udah 2% aja deh. Kalau misalnya taruh di sini, jadi cost of maintaining money-nya nggak terlalu tinggi. Nah, sembari pemerintah juga kalau concern terhadap Koperasi Merah Putih adalah ini nanti gimana karena kan ini nggak ada record sebelumnya. Bagaimana kalau ini meningkatkan potensi non performing loan? Nggak usah takut, karena ini juga ada placement ya dana desa di situ untuk kemudian mengurangi potensi non performing loan, nanti akan diganti oleh pemerintah kalau itu non perform. Tapi tentunya assessment-nya itu harus dibuat secara terukur supaya memang mengurangi potensi itu juga. Nah, kalau misalnya direksi itu pusing, kemarin kan Pak Purbaya juga sudah menyampaikan, ya kerjanya lebih keras. Kalau bisa Sabtu Minggunya juga dipakai untuk kerja, jangan dipakai buat main golf kan katanya Pak Purbaya. Saya cuma pakai kata-katanya aja. Benar. Nah itu yang supaya ya tidak bisnis as usual. Harus kemudian lebih keras kerjanya. Karena kalau misalnya bisnis as usual, ya ekonomi kita akan begini-begini aja. Lebih keras, lebih kreatif, ya kan, mencari terobosan-terobosan. Betul. Nah, itu berapa lama itu harus habis itu yang 200 triliun yang sudah disalurkan ke Bank Himbara itu? Ya. Ada limitasinya nggak sih? Sebenarnya tidak ada time frame ya, berdasarkan PMK 276 tahun 2025 tentang penempatan itu, pemerintah cuma memberikan ini penempatannya untuk berapa lama ya. Jadi penempatannya 6 bulan on call dan bisa diperpanjang, dan sepertinya pemerintah dalam hal ini Pak Purbaya juga menginginkan bahwa ini akan lebih stay for longer ya di sistem perbankan, karena idenya adalah untuk membanjiri likuiditas. Jadi tidak ditargetkan harus segera habis. Kalau segera habis nanti kan caranya jadi serampangan, gitu kan. Jadi memang pemerintah dalam hal ini selalu juga memonitor. Jadi sebenarnya kan kalau kita punya uang di bank, kita kan nggak monitor penggunaannya untuk apa kan. Terserah deh pakai apa. Yang penting kalau saya mau tarik duitnya ada, gitu kan. Terus ada returnnya, ada bagi hasilnya, ada bunganya, gitu kan. Kita nggak mikirin sampai dia harus disalurkan kemana. Tapi pemerintah ini tidak hanya menaruh uangnya, tapi juga memikirkan ini kalau misalnya memang susah disalurkan, kita akan punya opsi-opsi ini, plus juga ada evaluasi-evaluasinya. Ini untuk penggunaan dana tersebut. Karena memang kalau kita melihat 3 bank besar itu kan ya, dari BNI, BRI, Mandiri kan sebesar 55 triliun ya. Kalau itu dibatas cuma sekitar 6 bulan ya kan, itu harus disalurkan. Kalau memang tidak hati-hati, resiko NPL-nya kan lumayan tinggi kan begitu. Betul. Nah, bagaimana? Apakah karena itu barangkali para direksi ini agak shock juga ya kan, bagaimana ini ya kan, supaya likuiditas ini kemudian menggerakkan sektor real ya kan, tetapi juga tepat sasaran dan tidak kemungkinan NPL-nya menjadi rendah. Itu gimana? Ya, jadi meskipun PMK-nya itu secara eksplisit itu 6 bulan, tapi itu kan bisa diperpanjang terus. Ya, dan Pak Purbaya sebenarnya berpikiran untuk itu ya lebih ditahan lebih lama juga. Karena kan begini, duitnya 400 triliun lebih. Itu kan ketika ditaruh di perbankan, misalnya Himbara itu yang sifatnya on call, sifatnya juga on call ya. Tapi sepertinya dalam prakteknya nanti itu akan lebih banyak menggunakan saldo yang masih ada di Bank Indonesia untuk digunakan untuk memang hal-hal yang misalnya untuk menalangi gaji pegawai negeri dulu, itu bisa pakai yang di Bank Indonesia, nggak dari yang perbankan, karena buffernya masih cukup di situ. Jadi tidak memiliki pemerintah ketika menaruh ini dan bisa ditaruh dalam jangka waktu yang lebih lama meskipun sifatnya on call, tapi dia masih bisa memakai yang 200 triliun lebih di Bank Indonesia juga, saldo anggaran lebihnya. Jadi dalam hal ini masalah komunikasi aja. Pak Purbaya sepertinya akan menyampaikan. Dan secara tidak langsung juga dengan cara ini memang
ada semacam semacam panggung juga untuk menilai kinerja masing-masing direksi ya kan. Mana mereka yang benar-benar kompeten, serius bekerja ya kan, dengan memanfaatkan situasi yang ada dengan Menteri Keuangan yang baru untuk mereka kemudian juga bisa di-assessment barangkali dari situasi ini ya kan gitu. Exactly. Jadi itu kan yang juga disampaikan oleh Presiden. Ya. Bagaimana ini kok tantimnya besar sekali, ya. Terus sudah gaji plus tantim, ya. Bahkan sempat satu waktu Pak Presiden, tantim itu apa tantim itu kan, ini apa ini, istilah apa kan? Karena di luar negeri kan nggak ada tuh. Iya. Nah, cuma di kita aja. Dan kadang-kadang untuk memperoleh tantim itu bukan ya berdasarkan kinerja yang real, berdasarkan kinerja yang semu, misalnya ada revaluasi aset. Seakan-akan valuasinya lebih tinggi padahal itu hasil revaluasi aset, bukan hasil kinerja. Makanya ini yang harus dibenahi, gitu kan. Dan juga ya kerjanya harus sesuai dong. Kalau misalnya kinerjanya baik ya maka harus diganjar dengan yang baik juga, gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi dalam hal ini ya Presiden juga kemudian pengejawantahannya oleh Pak Purbaya ke depan bagaimana mendorong direksi-direksi ini untuk ya bekerja lebih keras. Ya. Dan sudah digaji besar sekali. Betul. Dan kalau sebelumnya ya kan banknya perusahaannya rugi sebagai sebuah perusahaan negara, tantimnya tetap gede kan. Sekarang kan sudah diatur, bahkan yang tantimnya pun selama ini gede, kalau perlu nggak dikasih tantim. Kalau bahasa umumnya kata Presiden, saya juga menggunakan istilah Presiden sih, bonus kan gitu. Tapi kan kerennya orang tantimnya berapa kan gitu. Iya, betul. Kan bonus itu ada atas prestasi. Betul. Nah, jadi kalau rugi itu kan berprestasi. Betul. Nah, itu makanya pembenahannya lebih ke sana. Dan mudah-mudahan bisa lebih giat lagi direksi-direksi ini. Bagaimana dampaknya dengan pola dimulai dari membanjiri likuiditas dulu ya dengan 200 triliun ini. Bung Fitra melihat apakah dengan cara-cara penuh terobosan seperti ini target-target pertumbuhan yang lebih agresif yang diharapkan Presiden itu bisa tercapai dan kemudian memang sektornya lebih bergerak. Daya beli kemudian juga meningkat. Bagaimana penjelasannya, Bu? Iya, jadi harapannya memang ini channel through ke sektor real. Dan tentunya tidak hanya terkonsentrasi ke sektor keuangan ya. Karena kalau terkonsentrasi sektor keuangan ibaratnya pesawat jumbo jet yang punya 2 engine, cuma satu engine aja yang bekerja, kalau satunya hancur ya udah jatuh kapalnya, pesawatnya. Nah maka sektor real ini perlu diberdayakan lagi karena post COVID ini belum betul-betul bergerak. Makanya teman-teman kita ketika melihat angka pertumbuhan ekonomi tapi belum betul-betul dirasakan. Nah itu yang makanya perlu digerakkan supaya tidak timbul penyakit. Ya ibaratnya tadi. Kalau ada aliran, terus mandek di sini, akhirnya apa? Timbul penyakit. Nah makanya ini harus digerakkan. Ruang-ruang ekonomi ini. Supaya tidak ada yang mandek. Maka harus dibuat tuh. Supaya nggak banjir, supaya nggak mandek. Harus ada sodetannya, harus ada gorong-gorongnya. Supaya apa? Supaya lancar jalannya, bersih. Gitu. Saya sebenarnya ingin bertanya ke Bung Fitra ini tentang kritiknya terhadap kebijakan Menkyu, tapi sudah nggak bisa karena sudah bagian dari pemerintah, juru bicara malah ya kan gitu. Baik, nah satu hal lagi nih Bung Fitra yang juga menarik kita berikan penjelasan juga kepada masyarakat adalah tentang pencopotan Menteri BUMN ya, Erick Thohir, dan juga tidak ada pengganti Menteri BUMN. Kemudian beredar macam-macam spekulasi, memang semuanya akan dikelola oleh Danantara. Kan pos Kementerian BUMN sampai sekarang nggak ada. Nah, penjelasannya bagaimana? Apakah benar kantor Menteri Negara BUMN itu sudah nggak ada? Bagaimana kemudian dengan seluruh resource SDM yang ada di sana sekarang? Ya, Bang Budius. Atau memang itu kosong kursinya? Atau memang sudah nggak ada? Bang Budius, yang ditanya tidak lebih tahu dibanding yang bertanya. Wah, itu udah kayak pertanyaan Jibril ke Rasulullah. Karena itu nanti sudah masuk ranah Presiden ya, atau prerogatif beliau ya untuk kemudian menentukan yang mana tetap ada, yang mana kemudian dilikuidasi. Ya bisa jadi masih ada, bisa jadi juga nggak ada ya. Kemarin juga pos Menpora juga sempat dipending sementara, Menko Polhukam juga pending sementara, tapi akhirnya kan ada menteri yang menggantikan. Nah untuk yang BUMN nanti ya kita tunggu dari Presiden. Oh artinya begini, memang di Menteri BUMN itu kan ada wamen-wamennya ya, kalau nggak salah ada 2 orang wamennya ya kan. Artinya
Masih Memang bisa tetap menterinya berjalan. aja yang dicopot ya. Ya. Menterinya aja yang Secara dicopot. organisasi kan masih berjalan. Masih berjalan. Bukan berarti BUMN-nya akan diamputasi, kan begitu. Dikelola langsung oleh, anggaplah oleh trio yang ada di Danantara, nggak begitu ya? Ya, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Kan tergantung nanti presiden melihatnya seperti apa. Nah, kalau misalnya memang perlu difungsikan, ya nanti pada akhirnya akan ada menteri juga. Tapi jika dia dianggap itu sudah cukup di Danantara, ya maka ini bisa jadi dilikuidasi. Tapi itu semua hak prerogatif presiden. Presiden yang menentukan bisa jalan, masih jalan, atau ya tidak jalan. Nah, kalau begitu sebagai juru bicara pemerintah, bagaimana bisa dijelaskan juga ke publik kinerja Danantara sejauh ini seperti apa dalam mengelola BUMN, memaksimalkan fungsi-fungsi dan meningkatkan profit dari seluruh BUMN yang ada, itu seperti apa? Supaya masyarakat juga tahu Danantara ini sudah menghasilkan belum sih, sudah berdampak belum sih seperti itu. Ya. Gimana Bung Fitra? Jadi kan saya dari Badan Komunikasi Pemerintah ya. Kalau Danantara ada juru bicara yang lagi tuh. Oh. Nah, jadi baiknya nanti tanya sama juru bicara Danantara. Cuma yang perlu. Nah, ini karena ini adalah Bakom pemerintah, Ya, Badan Komunikasi Pemerintah. betul. Danantara kan bagian dari pemerintah, kan begitu. Nah, mungkin dari sekarang sebenarnya kalau masing-masing per sektor itu, kita media kan jadi susah ini, iya kan? Tapi, Nah, ya jadi nanti yang detailnya mungkin Danantara yang bisa jelaskan. Tapi ya kalau dari perjalanannya Danantara dari awal sampai sekarang itu sudah lumayan progresif ya. Jadi bagaimana ada prioritas-prioritas yang kemudian sudah ditentukan. Kemudian ada rencana-rencana investasi yang sudah mulai jelas ya. Sebagai contohnya ada salah satunya ada pembuatan kampung Indonesia di Mekah. 200 meter dari Masjidil Haram. Itu prime location. Prime location itu bisa jadi cash flow juga. Karena bisa jadi cash flow. Karena ya kan ada umroh, ada haji, bahkan sekarang ada Kementerian Umroh dan Haji. Ya, itu untuk kemudian memanfaatkan ya potensi-potensi yang ada. Dan ketika dibangun ya, itu kita udah bisa beli tanahnya. Kalau tidak salah itu jumlahnya 800 juta dolar ya, untuk bisa membeli tanah tersebut. Yang mana itu harusnya harga diskon karena itu bisa jadi adalah prime location, harga tanahnya paling tinggi di dunia juga. Karena 200 meter dari Masjidil Haram. Itu bisa dibangun apa? Bisa dibangun hotel, bisa dibangun tempat-tempat aktivitas ekonomi dan seterusnya. Sehingga bisa mendapatkan keuntungan juga. Nah, ini selama ini kan kita banyak pakai hotel yang di luar, tidak punya hotel, bukan punya kita sendiri. Terus kemudian untuk membangun hotel itu siapa yang tenaga kerja? Tenaga kerja dari kita. Jadi bisa creating jobs, bisa kemudian creating economic opportunities, dan bisa jadi cash flow. Nah, juga yang lagi dikejar itu adalah proyek-proyek renewables, ya. Ada juga proyek-proyek yang lain yang kemarin juga Pak Pandu sempat menyampaikan. Tapi yang jelas sudah lebih progresif ya. Bagaimana identifikasi sektor-sektor strategis, ya. Bagaimana peluang penggunaan dana-dananya, baik dana yang dialokasikan dari APBN maupun dana yang kemudian diusahakan ya untuk ada line credit ya dari beberapa bank di Eropa itu sudah kemudian diusahakan dan sudah ada roadmap-nya. Dan dalam waktu yang singkat ini, kalau dari perspektif saya yang di luar Danantara, ini sudah sangat progresif. Baik. Nah, dari keseluruhan perombakan di sektor keuangan dan ekonomi ini yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, memang hampir 1 tahun ini bekerja, masyarakat muaranya lebih ke belum puasnya dengan kinerja Presiden di bidang ekonomi khususnya. Pengangguran masih tinggi, kemudian sektor real juga katanya belum bergerak maksimal. Belum lagi kalau di pasar-pasar keluhan mak-mak sekarang harga-harga sembako naik kan gitu. Nah, di sektor energi sejumlah private SPBU juga langka pasokan dan seterusnya, banyak PR. Nah, bagaimana di tengah banyak PR ini, Bu Fitra, pemerintah ya masih berharap pertumbuhan ekonomi yang kata Pak Purbaya itu gampang. Saya sudah tahu jalannya. 6%, 7%, 8%, saya sudah tahu jalannya gampang. Itu gimana cara masyarakat ya bisa mengaminkan sikap optimis dari Menteri Keuangan kita yang baru ini? Ya, yang pertama pemerintah adalah anchor optimism. Ya. Karena pemerintah tidak optimis, siapa lagi yang optimis? Itu kan. Dia bisa kemudian membangun kepercayaan pasar dengan optimisme itu. Di sisi yang lain, pemerintah juga menyadari ya bahwa tadi memang kalau bicara angka pengangguran,
Bang Budius, sebenarnya pengangguran bukan bertambah, tapi berkurang. Karena kalau kita lihat angkanya, sudah berkurang ya, Wan? sekarang angkanya ini 4,76%. Itu di tahun lalu itu 4,8, 4,9%. Jadi turun terus selama beberapa tahun terakhir. Nah, cuma masalahnya ini pemerintah juga melihat ya, kalau kita lihat sekarang banyak orang-orang yang bekerja, meskipun itu tercatat sebagai orang yang bekerja, tapi banyak yang bekerja di sektor informal. Ya, ketika misalnya pabrikan tutup, industri kemudian tidak berlanjut, ya, dia berarti keluar dari sektor formal, masuk ke sektor informal. Masih tercatat sebagai orang yang bekerja nggak? Masih. Ya, jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang kalau dalam definisinya tidak mampu untuk menganggur. Ya. Tidak mampu untuk menganggur. Tidak mampu untuk menganggur. Karena kalau menganggur, ya siapa yang akan memberi makan keluarganya, anak istrinya? Nah, maka dia harus tetap bekerja. Meskipun dalam hal ini income-nya, pendapatannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan apa yang didapat sebelumnya. Makanya dia atau mereka, kebanyakan dari masyarakat mengeluh ya soal kualitas pekerjaan. Meskipun dicatat sebagai orang yang bekerja. Nah, itulah sebabnya kenapa pemerintah kemarin juga Pak Purbaya menyampaikan bahwa ini penting sekali untuk menstimulasi sektor real ini lewat jalur moneter. Lewat jalur tadi, himbara, perbankan, dan seterusnya. Lewat jalur money multiplier, penciptaan uang beredar. Supaya ya trickle down, masuk ke kantong-kantong masyarakat. Secara langsung. Gitu. Nah, apakah ini reasonable targetnya? Ya dilakukan secara bertahap. Pak Purbaya juga menyampaikan bahwa 6% itu ya bukan tahun ini. Ya tahun depan bisa 2026. 2027 bisa 7%. 2029 sudah 8%. Itu sesuai dengan target yang memang dibuat Kementerian Keuangan yang di zamannya Bu Sri Mulyani juga. Jadi beliau cuma melihat angkanya dari Kementerian Keuangan yang menginterpretasikannya dan melihat bahwa sebenarnya solusinya ada. Solusi yang dalam hal ini tadi, Raumdeuter, pencari ruangan. Gimana cara mencetak gol? Oh, tahu nih jalannya ke sini. Ya, tapi kan ada tahapannya. Nah, itu yang kemudian dilakukan sekarang. Bagaimana menguatkan dari aspek likuiditas, creating money multiplier, bagaimana menggerakkan sektor real. Nah, oke, itu bisa bisa tercapai ya dengan segala hambatan tadi. Hambatan itu kan coba diurai dulu. Makanya pemerintah juga sekarang sudah membuat tuh, meskipun ini timnya itu adalah tim untuk percepatan program prioritas pemerintah, ya. Tim yang diketuai oleh Menko Ekonomi, ketua duanya ada Menko Pangan, wakil ketuanya ada Menteri Keuangan, ada Menteri Investasi dan Menteri Bappenas. Ini tujuannya adalah untuk apa? Untuk monitoring, evaluasi dan debottlenecking. Debottlenecking untuk kegiatan-kegiatan lintas kementerian yang nggak jalan, program-program yang nggak jalan, termasuk yang tadi pakai stimulus itu. Nah, debottlenecking ini sebenarnya istilah yang dulu sangat familiar di zamannya Pak SBY dan Pak Purbaya adalah yang dulu juga ya terlibat di zamannya Pak SBY, entah di DEN ya, Dewan Ekonomi Nasional, juga memperkuat atau menjadi salah satu strategis dalam membuat MP3I yang dulu juga kalau kita lihat banyak di zamannya Pak SBY paket-paket stimulus ada 16 kok. Ada 16 paket stimulus dan juga ada aktivitas debottlenecking. Nah, itu yang menjadi tugasnya Pak Purbaya sebelumnya dan juga di eranya Pak Jokowi ya ketika membantu Pak Luhut. Debottlenecking, berbicara dengan kementerian, ini masalah di mana dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan itu bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Apa intinya dari debottlenecking itu? Debottlenecking adalah yang mandek-mandek dibuat lancar. Berarti disumbat yang sumbat-sumbatnya ditusuk lah ya, didorong lah ya, betul, supaya airnya mengalir. Exactly. Nah, karena ini yang dibutuhkan. Karena kalau kita belajar dari Abenomics, ya, Abenomics itu punya 3 arrows, ya, yang mana itu sempat kemudian membangkitkan pertumbuhan ekonomi Jepang, ya. Meskipun kemudian turun lagi. Tapi ekonomi Jepang saja yang sudah di ground zero itu bisa naik lagi. Apalagi perekonomian Indonesia yang potensial lebih besar. Apa saja si 3 arrows dari Abenomics itu? Yang pertama, monetary easing. Nah, sudah dilakukan. Suku bunga turun. Ya, likuiditas dibanjiri. Monetary easing. Yang kedua, fiscal stimulus. Sudah dilakukan juga. Ya. Bahkan di kuartal 3 tadi saya sampaikan, 8 plus 4 plus 5.
Nah, yang ketiga, dan ini yang paling penting, structural reform. Kalau tanpa ini, yang dua itu menjadi tidak relevan. Structural reform. Dan itu yang ingin dilakukan. Debottlenecking, di-reform. Bahkan Pak Purbaya juga beberapa kali juga menyampaikan. Kalau ada kementerian-kementerian yang anggarannya juga itu masih mampet, nggak di-disburse, ya tarik lagi. Bahkan tahun depan mungkin dikurangi. Kan supaya apa? Supaya kerja, supaya di-disburse. Supaya benar-benar jalan nih program-programnya. Gitu. Jadi idenya di situ. Oke. Jadi, apa komentar singkat Bung Fitra ketika ada seorang ekonom senior mengatakan rejim Prabowo ini program-program ekonominya, program-program stimulus fiskalnya dia juluki sebagai koplaknomik. ya. Tapi itu cukup reasonable, banyak diberikan argumentasinya di banyak ruang diskusi gitu loh, Bung Fitra. Ya, agree to disagree ya. Saya juga kenal, sempat sering berdiskusi juga dengan beliau yang mengeluarkan istilah koplaknomik ini. Tapi intinya gini, kan pertama ya, apa sih tujuan pemerintah? Tujuan pemerintah adalah memberikan kesejahteraan buat masyarakat. Maka setiap uang yang di-spending itu harus ada value-nya. Value apa? To create welfare, untuk menciptakan kesejahteraan. Betul. Nah, ada program-program yang memang secara langsung berdampak kepada penciptaan kesejahteraan tersebut. Misalnya, MBG kalau dilaksanakan secara ideal, disbursement-nya lancar, ya kan ini juga akan dipantau oleh Pak Purbaya, bagaimana pelaksanaan, penyerapan anggaran dan seterusnya, supaya memang ideal tercapai, kondisi ideal. Ini ketika dilakukan secara ideal, maka dia memiliki beberapa goal yang tercapai sekaligus. Untuk di jangka menengah panjangnya, pemberian nutrisi kepada anak-anak itu akan meningkatkan kapasitasnya, absorptive capacity-nya, dan akan menjadi manusia-manusia yang unggul. Untuk jangka menengah panjang. Itu yang dilakukan oleh Jepang. Saya sekolah di Jepang, dari master, PhD, saya belajar sejarah Jepang. Jepang dulu ada revolusi putih bahkan. Ya, dikasih susu anak-anaknya, dikasih makan siang. Supaya apa? Ya, kita mengenal Jepang yang sekarang ya karena memang kualitas sumber daya manusianya. Salah satunya adalah karena ya aspek nutrisinya dipenuhi. Ya, kalau secara idealnya seperti itu. Nah, aspek jangka pendeknya apa? Menciptakan jobs, creating jobs. Pembangunan SPPG itu create jobs. Jadi ada aspek-aspek lokal yang juga terpenuhi, idealnya. Yang ketiga, dia bisa mengurangi beban dari middle class. Apa itu beban dari middle class? Beban middle class yang paling besar adalah sektor pangan. 41,7% pengeluaran middle class itu adalah untuk pangan. Nah, bagaimana MBG berkontribusi terhadap mengurangi beban middle class tersebut? Jumlah keluarga di Indonesia itu 4,71. Artinya, satu keluarga punya suami, istri, ya, ada 2 atau 3 anak. Anggaplah satu keluarga itu punya 2 anak. Setiap hari seharusnya seorang bapak ini mengeluarkan uang jajan untuk anaknya untuk makan siang 15.000 per anak. 15.000 dikali 2, 30.000 dikali 20 hari, 600.000. Artinya apa? Si bapak ini tidak harus mengeluarkan uang jajan untuk anaknya 600.000. Itu kan mengurangi beban dia. Sehingga kemudian bisa dialokasikan ke tempat yang lain. Nah, maka ketika kita tahu bahwa middle class itu butuh bantuan, ini salah satu hal yang pemerintah lakukan juga. Kemudian apa? Cek kesehatan gratis. Itu tujuannya apa sih? Banyak dari masyarakat Indonesia yang dalam konteks kesehatannya itu mungkin tidak terlalu aware terhadap bahaya kesehatan di jangka panjang. Sehingga ketika itu dicek dari awal, dari sejak dini, bahkan ada di sekolah-sekolah, itu sudah bisa dipindai. Ya, potensi-potensi risiko kesehatannya apa saja. Dan yang paling penting adalah, kenapa itu dilakukan? Output itu, GDP, atau pertumbuhan ekonomi, itu disetir oleh 2 variabel utama. Yaitu capital, machineries, alat-alat dan seterusnya. Yang kedua adalah human capital. Maka human capital ini, kalau misalnya dia sakit, dia akan kehilangan produktivitasnya. Maka ini yang diintervensi dari awal, supaya dia tetap sehat, sustainable,
dia tetap bisa kemudian menjadi kapasitas produktif untuk ekonomi dan juga bermanfaat untuk keluarganya, tidak sakit-sakitan. Gitu. Itu dua contoh saja, dan banyak dari contoh-contoh yang lain yang subsidinya langsung ke orang, ya, untuk create welfare. Karena itulah adalah tanggung jawab pemerintah. Pemerintah dibayar untuk apa? Untuk mensejahterakan masyarakatnya. Berarti nggak juga koplak numik, tapi tetap realistis menuju mensejahterakan masyarakat juga ya? Ya sekali lagi agree to disagree kan. Sebenarnya ada satu hal lagi yang saya mau tanyakan, cuman ini waktu kita sudah 1 jam lebih. Terakhir satu jawaban pendek aja mungkin Bung Fitra. Memang kita mengejar pertumbuhan ekonomi targetnya 8% 2029. Tetapi selain itu, pemerintah kan juga menargetkan ada pertumbuhan income per kapita penduduk, ya kan? Kalau 2045 itu diharapkan sekitar 12.000 US dollar per kapita, dengan posisi kita sekarang antara 4.500 atau 5.000, bagaimana cara untuk mencapai ke situ dengan base seperti yang sekarang? Ya makanya, jadi untuk mencapai income per kapita tersebut, ya, ingin menghindari jebakan pendapatan menengah, maka kita harus tumbuh minimal 6-6,5%. Kuncinya di situ. Kunci di situ. Maka kuncinya growth. Tidak ada yang lain. Growth. Secara ekonometri memang, secara rumus matematika ekonomi, memang ketika pertumbuhan ekonomi 8% itu, memang dengan sendirinya terjadi peningkatan income per kapita juga secara teori ekonominya. Pasti. Itu ada korelasinya. Itu yang dibutuhkan oleh penonton semuanya. Memang ada korelasinya gitu ya. Terima kasih Bung Fitra Faisal atas kuliah singkatnya. Dan ini memang dibutuhkan oleh penonton kita dan seluruh masyarakat. Bagaimana juru bicara pemerintah ini bisa ya secara sektoral ya menjelaskan program-program para menteri atau anggota kabinet yang memang belum dimengerti oleh rakyat. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Penonton Ruang Konsensus, Menteri Keuangan kita yang baru, Purbaya ini memang cowboy lapangan banteng. Ternyata dalam menerjemahkan strategi-strategi Menteri Keuangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, dan 8% 2029 nanti, cukup bisa dijelaskan oleh juru bicara dari Badan Komunikasi Pemerintah, Dr. Fitra Faisal, dan kita berharap memang ruang-ruang penjelasan seperti ini ya, dari tim jubir pemerintah selayaknya memang harus sering dilakukan agar komunikasi pemerintah dengan rakyat itu nyambung. Jadi mengurangi adanya dispute publik ya kan, yang banyak kemudian ditengarai dengan berbagai macam fitnah dan teori konspirasi yang membuat kita nggak bergerak maju. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan yang dianggap sebagai seorang pragmatis bisa memang mencapai target yang diberikan kepada dia oleh Presiden Prabowo. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di Ruang Konsensus episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.